kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kapolda, Pak Danrem atau pejabat yang mewakili, ada Ibu Asisten 1, Bapak Asisten 2, kemudian ada JMPLN ya, kemudian juga dari bank-bank yang support kita, kemudian tentunya Kadis Sosial sebagai tuan rumah beserta seluruh jajarannya yang saya banggakan. Ada juga Kasatpol PP, ada Pak Gede dari Kominfotik, ada Ibu Eni dari DP3AP2KB, kemudian Bu Kadis Nakar, Bu Kadis Kesehatan, semua. Siapa lagi yang hadir ini? Semuanya ya. Pertanian Pak Husnul enggak kelihatan. BKD, Diskomin, ya udah semuanya. Pokoknya intinya semuanya yang hadir, yang saya banggakan, seluruh pekerja sosial yang saya cintai, dan semua hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah kita sehat ya. Kita berada di tempat ini karena kita sehat. Sehat sangat penting bagi hidup kita. Dengan sehat kita bisa ibadah, dengan sehat kita bisa bekerja. Di masa pandemi ini menjadi sangat penting bagi kita untuk disiplin dan sabar. Saya lihat ini acaranya Pak Kadis Sosial ini, waduh, banyak sekali. Kayak nggak bisa ditahan ini jumlahnya. Tapi insya Allah saya wajibkan ya, kita wajib bersama-sama patuhi protokol COVID ya. Pakai masker, maskernya jangan dibuka-buka Bapak Ibu, okay? Supaya kita sehat semuanya. Mengapa saya cerewet sekali untuk selalu mengingatkan masalah masker, jaga jarak ini? Karena saya sayang pada Bapak Ibu semua. Saya tidak mau ada di antara kita sakit Bapak Ibu. Kondisi sekarang COVID masih ya, masih bersama kita. Rumah sakit ICU juga masih ya melayani pasien-pasien yang dalam kondisi sudah parah. Karena rata-rata masyarakat ini datangnya ke rumah sakit sudah parah. Jadi sekarang ICU yang kewalahan. Maka dari itu saya mohon kepada kita semua, lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi semua lingkungan kita. Jangan ada dari kita yang terpapar ya, supaya kita bisa tetap hidup produktif, aman dan produktif di masa COVID. Yang namanya masker ini selalu gunakan dengan benar. Tutup hidung mulut kita sebagai jalan masuknya virus, supaya kita semua sehat. Bapak Ibu yang saya banggakan, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Kadis Sosial. Sudah lengkap yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana kita di NTB ini menghadapi bencana demi bencana dengan kepala tegak, dengan optimisme tinggi, dengan mencari peluang celah ya, bukannya saling menyalahkan, bukannya bermuram durja, tetapi bagaimana kita cari opportunity terbaik dari musibah yang ada. Dan kita buktikan itu semua karena apa? Karena tingginya kesetiakawanan sosial di antara kita. Tanpa kesetiakawanan sosial kita tidak bisa survive, kita tidak bisa bertahan, kita tidak bisa berdiri dengan kepala tegak menghadapi setiap hambatan rintangan yang ada. Karena memang kunci daripada kita bisa produktif di tengah masalah-masalah yang menghempas kita adalah kebersamaan. Dengan bersama semua PR-PR berat bisa kita atasi. Dengan bersama bergotong royong seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Sosial tadi, belajar dari filosofi semut, tidak ada yang sulit. Sulit iya pada awalnya, tapi dengan bersama-sama dia menjadi mudah. Mudah-mudahan kesetiakawanan sosial di NTB ini terus bisa kita dorong, tumbuh, kembangkan, karena sejatinya
Tanpa kesetiakawanan sosial, maka semua akan terasa sulit. Untuk pekerja sosial yang saya banggakan, tanpa kalian semua rasanya sulit kita berjalan ya di tengah kondisi yang ada sekarang ini. Dengan adanya Bapak, Ibu, kawan-kawanku, adik-adikku semua, kita bisa menyentuh setiap permasalahan yang ada di sekitar kita. Saya lihat responnya luar biasa, cepat ya, membanggakan ya Pak Kadis beserta seluruh jajarannya. Semoga ini terus dipupuk ya, bekerja sama, karena saya tahu mengapa bisa demikian, karena Bapak Ibu tahu bekerja sosial itu bukan hanya yang diharapkan adalah bukan hanya pujian atau materi, tapi lebih daripada itu, membantu sesama, merangkul orang-orang yang kekurangan dan lain sebagainya. Yang terpenting, yang terasa paling besar bagi kita adalah itu semua sebagai ladang ibadah kita. Kalau kita pikirkan itu sebagai ladang ibadah, tentunya kita dengan senang hati melakukannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudaraku semua lakukan dibalas ya, dengan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua Bapak, Ibu, adik-adikku pekerja sosial selalu sehat. Jaga kesehatan, karena kalau kita sakit kita tidak bisa produktif. Jaga kesehatan dan selamat. Nah, untuk buku JPS Gemilang, terima kasih sudah berinisiatif untuk membuat buku ini sebagai memori ya apa yang sudah kita alami di masa-masa sulit. Betul, biasanya itu namanya buku pada saat diluncurkan ya biasa-biasa saja, tapi nanti mungkin 5 tahun, 10 tahun kita lihat, oh ini ternyata ini yang kita lakukan pada saat-saat terjadi hal-hal sulit dahulu, dan itu akan memiliki nilai tersendiri di masa-masa yang akan datang. Pembelajaran banyak kekurangannya, tapi percayalah yang kita lakukan di NTB ini termasuk sesuatu yang mungkin baru ya, tetapi memberikan kontribusi besar, dan salah satu contoh juga di nasional. Selamat untuk peluncuran buku JPS Gemilang. Semoga buku ini memberi manfaat, membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Wakil Gubernur untuk menerima penyerahan tanda peluncuran buku JPS Gemilang yang akan diserahkan oleh Asisten 2 dan didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan didampingi oleh Ibu Asisten.